ya, ancaman krisis pangan global dapat diantisipasi jika petani mau mengubah cara berpikir konvensionalnya ke petani pengusaha atau pengusaha milenial, di mana pengusaha milenial adalah petani yang menanam komoditi sesuai dengan permintaan pasar yang ada. Bertani itu ada di budidaya, bertani itu ada di pasca panen dan mengindustrikan, petani itu ada di market dan pemasaran. Oleh karena itu ini semua akan terbuka bagi siapapun yang menjadi pengusaha pertanian. Hal ini juga telah dibuatkan pelatihan dan disampaikan oleh Kepala Badan PPSDMP Kementerian Pertanian Dedi Nur Samsi, Profesor Dedi Nur Samsi di acara First Investment Day Agriculture Polytechnic Festival 2022 di Kampus Politeknik Pengembangan Pertanian Kabupaten Malang beberapa waktu lalu. Khususnya kepada petani milenial harus berlatih dan menjadikan pertanian adalah bagian-bagian yang bisa mengangkat harkat dan kesejahteraan bangsa ini. Kementerian Pertanian justru memang saatnya mengajak para petani untuk menjadi petani pengusaha milenial. Petani milenial berorientasi pada kebutuhan pasar atau konsumen dan tidak terpaku pada pola tanam sesuai kebiasaan turun-temurun saja. Kementerian Pertanian berkomitmen mencetak 2,5 juta petani pengusaha milenial di seluruh Indonesia. Pemberdayaan petani milenial dilakukan secara masif melalui beberapa program, mulai dari pendidikan pelatihan, bimbingan teknik pertanian, akses perbankan melalui kredit usaha rakyat atau KUR yang digulirkan Bapak Presiden, hingga dukungan digital sistem pertanian. Kita tidak bisa lagi bekerja seperti yang kemarin. Digital sistem menghubungkan seluruh akses-akses yang ada. Nah, Pak Menteri tadi berbicara mengenai informasi petani milenial ya. Nah, ini program petani milenial ini bagaimana agar petani memaksimalkan tanamannya ke komoditas yang memang bernilai jual tinggi, Pak? Intinya bertani sekarang jangan berpikir dengan paradigma petani yang lalu. Sekedar bertani, cukup makan, ya selesai. Petani sekarang harus berpikir, apalagi petani milenial yang punya militansi tinggi, yang sudah menggunakan IT, yang punya network di mana-mana, dan dunia global udah terbuka dan terhubung, harusnya menjadikan pertanian adalah profesi yang besok memastikan mereka tidak miskin. Jadi kalau dulu ada anggapan petani itu miskin, sekarang tidak. Petani itu orang yang memastikan dirinya tidak miskin lagi. Kenapa? Karena makanannya pasti sudah siap. Kelebihannya dia bisa jual. Kalau tidak bisa dia jual, dia bisa bagi sama orang lain. Orang yang bisa berbagi adalah bukan orang miskin. Nah, itu yang kita mau tuju. Oleh karena itu, harapan kita memang melatih mereka entrepreneurship seperti itu. Artinya ya cara berwirausaha, jatuh bangun dan lain-lain. Yang kedua, ada yang hebat dari, ya saya katakanlah, kebijakan presiden, pemerintah saat ini adalah mengulirkan KUR. Kan selalu kita bersoal dengan modal. Sekarang pakai modal tapi jangan dibantu. Masa lalu itu dibantu. Yang ada sekarang pakai gagasanmu, hasil pelatihanmu terapkan, pemerintah atau Kementan mengasistensi dan menjaganya. Nah, oleh karena itu memang bertani tidak hanya untuk kebutuhan. Kita harus berpikir kepada apa sih yang dibutuhkan dunia. Dan ternyata ke ekspor Indonesia tumbuh di atas 38%. Tidak pernah dicapai itu. Kenapa? Tandanya pertanian terbuka untuk kita akses sebagai sebuah profesi khususnya untuk perdagangan. Baik. Pak Menteri, mengenai petani milenial sendiri, ini pelatihannya seperti apa, akses pembiayaannya seperti apa, kemudian bagaimana melatih petani ini tahu komoditas yang sedang naik harganya ataupun memang yang sedang turun harganya? Lebih baik kau ikut pelatihan aja deh. Susah banget nerangin, waktunya sedikit. Ya enggak lah, begini kamu daftar dan memang mau, bukan yang mau cuma ikut pelatihan. Ya, dan tentu saja dia udah punya handphone lah minimal.
Kira-kira gitu syarat minimalnya. Karena kamu harus diajarkan tentang bagaimana mengakses internet, mengakses link-link atau katakanlah konten-konten pertanian. Yang kedua, 2,5 juta harus dilatih. Kalau zaman dulu nggak mungkin kita latih 1.000, 2.000, 3.000 orang dalam 1 tahun. Sekarang jutaan. Ini tahun aja sudah dilatih 1,7 juta orang. Dari 1,7 juta yang dilatih, 30-40 ribu orang, 30 sampai 40 ribu udah ngambil kurs. Kurs itu nilainya 2,5 triliun. 2,5 triliun. Itu data kita. Artinya apa? Hasil pelatihan tidak dibiarkan ngambang dan tidak punya solusi kembali gitu. Nah, dengan dia ngambil kurs tentu saja dia harus belajar bagaimana membuat cash flow-nya. Diajar juga cash flow di situ. Apakah dia harus tidak pembukaannya aja yang fisikal, selebihnya harus melalui virtual. Sesudah virtual dengan cara kita juga mendeteksi dia apa yang dia buat dan mengasistensinya. Salah satu tugas UPTD provinsi kabupaten dari Kementan itu mendata itu. Dia udah dilatih, apa yang dia lakukan? Ya pastilah tidak seluruhnya baik tentu, dan yang penting kita tidak putus dan tidak pernah mau berhenti untuk melakukan. Nah, yang lain adalah coba membukakan dia ruang konsultasi oleh Kementan untuk mengkonsultasikan apa saja. Termasuk mengkonsultasikan berapa marketnya, kalau saya tanam bawang sekarang berapa harganya, 1 bulan ke depan berapa, 1 minggu ke depan, 2 bulan ke depan. Kalau saya tanam padi gimana nih, siapa yang ngambil, itu bisa dikonsultasikan sama kita. Tentu karena Indonesia sangat besar, siapa yang agresif itu yang tentu saja akan mendapatkan respon yang lebih cepat. Tapi UPTD Kementan memiliki kewajiban bersama penyuluh yang ada untuk mendorong hal-hal seperti ini untuk bisa diakses oleh petani milenial kita pada khususnya. Oke, kita harapkan program petani milenial ini bisa kemudian berhasil dan juga lancar agar petani bisa memaksimalkan tanaman yang memang komoditasnya memiliki nilai jual yang tinggi seperti itu ya Pak Menteri. Pak Menteri, terima kasih telah bergabung di Prime Time News untuk kali ini, memberikan warna yang berbeda di Prime Time News untuk malam hari ini dengan mengambil bagian dalam mendadak anchor Metro TV. Tapi dasi saya warnanya biru tetap. Kenapa? Dasi saya tetap warnanya. Oke, baik. Pak Menteri, terima kasih banyak telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Pemirsa. Terima kasih, Ra. Iya. Thank you. Oke. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Prime Time News akan segera kembali usai headline news pukul 19 waktu Indonesia Barat.